Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anik Permana, NPM 2021020270. Di sini saya izin mempresentasikan materi mengenai bangunan hukum Islam Indonesia. Divine law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana dapat kita pahami pula dari kutipan berikut, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan berikut dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, supernatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Khaddari, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itulah adalah pasti, benar, dan manusianya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter seperti sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Yang kedua yaitu ada perkembangan hukum Islam Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dan pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Oleh penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama yaitu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Dan yang terakhir, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di atas, yaitu tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.